Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, I'm Nurvita Diakomalasari dengan NIM 212111098 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masai, Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait kaidah-kaidah yang ada dalam usul fikih. Oke, langsung saja, let's start it and keep for watching. Kaidah yang keenam adalah kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, yang mempunyai pengertian bahwa sebuah hasil ijtihad seseorang mustahid pada waktu sekarang tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya pada masa lampau. Begitu juga halnya dengan hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mustahid tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh hasil ijtihad mustahid lainnya. Adapun dalil dari kaidah ini yaitu pada Quran surah Al-Anfal ayat 67 sampai dengan 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, maka nali nabiyyin ayyu yakuna lahu asra hatta yuskini fil ardo turiduna ar-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabum minallahi sabaqa lamasakum fima aksawhum azabun azim, yang artinya tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, lagi pula Maha Bijaksana. Dan sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpakan siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Selanjutnya, adapun contoh penerapan dari kaidah ini yaitu kasus di mana seseorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan sholat. Lalu dia sudah berusaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya seperti matahari, bulan, ataupun bintang. Akan tetapi, dia masih bingung dan belum bisa menentukannya. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihadnya tersebut. Kemudian setelah itu nampaklah baginya bahwa yang dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah. Maka sholatnya tersebut tetap sah dan tidak perlu diulangi. Kemudian kaidah pengecualiannya yaitu kasus di mana terjadinya persengketaan antara Adi dan Ari mengenai seekor sapi. Masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi, meski tidak ada yang mempunyai saksi ataupun bukti. Karena sapi tersebut berada di tangan Adi, akhirnya hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa Dakhil atau Adi dimenangkan atas Kharij atau Ari. Setelah keputusan dibuat, Ari mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya. Dan berdasarkan kaidah hukum ini, maka hakim dapat mengubah keputusannya dan memenangkan Ari sebagai pemilik sapi. Selanjutnya adalah kaidah ketujuh yang berbunyi, Iza al-ijtama'al halalu wal haramu gulibal haram, yang artinya apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Kemudian dalil kaidah ini adalah dari hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menjauhkan diri dari perkara syubhat atau samar agar terhindar dari hal-hal yang haram, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma'ashtama'a al-halu wal haram i'al golab al-haram al-hali, yang artinya tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Lalu contoh penerapan dari kaidah ini adalah yang pertama, bila air tawar yang terkena kotoran cicak, maka minuman itu menjadi haram. Yang kedua, bila istri sedang tidur di kamar yang gelap dengan adiknya, maka seorang suami haram menggaulinya. Yang ketiga, seekor anjing yang berhubungan intim dengan seekor kambing betina, lalu lahirlah anak, maka anaknya tersebut dihukum najis dan tidak boleh dimakan. Kemudian kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu adapun kasus penggemukan ternak hewan dengan bahan-bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang haram. Akan tetapi, jika ternak tersebut hanya sekedar pernah memakan atau meminum sesuatu tersebut, maka status hukum mengkonsumsi daging atau air susunya adalah halal.
sekalipun sesuatu yang haram tersebut sudah bercampur dengan daging dan susunya. Kemudian kaidah yang ke-8 adalah kaidah al-itsaru bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbub. Yang di sini dapat diartikan bahwa sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian dalil dari kaidah ini ada pada Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yusirun ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Yang artinya mereka itu atau sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Kemudian contoh dari kaidah ini adalah kasus memberi minum orang yang haus. Syekh Yasin Al-Fadani menjelaskan bahwa mendahulukan orang yang kehausan yaitu dengan air, dan orang yang kehausan ini adalah orang yang kesulitan dan dilindungi. Sama saja entah ia muslim, kafir zimmi atau kafir mu'ahad, wajib itsar atas orang yang menemukan air dan ia tidak sedang membutuhkannya. Kemudian kaidah pengecualiannya yaitu jika seseorang memiliki air yang hanya cukup untuk berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain, agar orang lain bisa berwudu sementara ia tayamum. Yang disunahkan di sini adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu dan membiarkan orang yang lainnya tayamum. Kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan, maka ia sebaiknya memberikan air itu padanya dan ia bisa bersuci dengan bertayamum. Lanjut, kaidah yang ke-9 adalah kaidah at-tabi'u tabi'i, yang artinya pengikut itu adalah mengikuti. Dalil dari kaidah ini yaitu pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, zakata al-janin zakata ummi, yang artinya sembelihlah janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayah Abu Dawud dan Tirmizi. Contoh dari kaidah ini adalah penguasa yang tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat, sekalipun sah makmum di belakangnya karena hanya makruh saja. Dalam hal seperti ini, penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan. Kalau tidak, akan mendorong orang yang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Kemudian, kaidah pengecualian dari kaidah ini adalah barang siapa yang menjual pohon kurma ketika sedang berbunga dan sudah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut juga ikut dalam akad jual beli. Kemudian kaidah yang ke-10 adalah kaidah tasarruf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslahah, yang artinya tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalil dari kaidah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adl innallaha ni'ama ya'izhukum bi innallaha kana sami'an basir. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian contoh dari kaidah ini adalah soal pembagian zakat, di mana seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Kemudian kaidah yang ke-11 adalah kaidah al-hudud tashfutu bi al-syubat, yang artinya hukuman-hukuman atau had itu bisa gugur karena syubhat atau ketidakjelasan. Dalil dari kaidah ini adalah pada Quran surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu iza talaqtum
tumun nisa afa tolihuhuna idatihina wa asulidah wa tahullaha robakum latuh rujuna min buyutihina wa la yaskurjuna illa ma'ayyatina bifashatihim mubainah wa tilka hudunullaha wa mayyat adaa wadullahi wa khadda zolama nafsah latri labloha yusdisu ba'da zalika amra. Yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluar mereka dari rumahnya, dan janganlah atau diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Letak kesyubhatannya adalah karena ada kemungkinan bahwa seorang itu dipaksa orang lain atau mukrah untuk minum atau memang terpaksa oleh sebab tidak ada air sama sekali, atau karena ia tersalah dalam mengambil minuman. Letak kesyubhatan lain adalah bahwa terkadang bau khamar itu sama dengan bau minuman yang halal. Ini semua termasuk syubhat yang tidak boleh dikenakan sanksi hukum had minuman keras. Kemudian kaidah pengecualiannya adalah kasus di mana seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmi, kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini, wali zimmi yang telah membunuh pria muslim tersebut tetap dihukum had. Karena sekalipun ada syubhat khilaf dari mazhab Hanafi yang membolehkannya, namun syubhat tersebut sangat lemah, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menggugurkan had atau hukuman. Lanjut, kaidah yang ke-12 adalah kaidah al-hurul layat hulul tahtaliyat, yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalil dari kaidah ini adalah pada Quran surah Al-Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Khadiruhullah Allahumma malik al-mulk tuti'a al-mulk man tasya'u wa tanzi al-mulk mimman tasya'u wa tu'is man tasya'u wa tudil man tasya biyadik al-khair innak ala kulli syai'. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh penerapan dari kaidah ini adalah apabila laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin, ataupun sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin, karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kemudian kaidah pengecualiannya adalah apabila yang dikurung itu adalah hamba sahaya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka wajib membayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan 7 hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan, seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Kaidah yang ke-13 adalah kaidah al-harimul lahu hukmu ma huwa harimun lahum, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Kemudian dalilnya adalah oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam sebuah karangan. Beliau mengutip pernyataan dari Imam Al-Zarkashi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Zarkashi al-harim yadkhul fil wajibi wal haram wal makruh, yang artinya berkatalah Al-Zarkashi,
Batasan atau dalam kaidah ini termasuk pada sesuatu yang wajib, haram, dan makruh. Contoh dari kaidah ini adalah kewajiban menutup lutut dan pusat yang merupakan batasan bagi aurat laki-laki dalam sholat. Karena sebagaimana aurat antara pusat dan lutut itu wajib ditutup, begitu juga bagian pusat dan lutut itu sendiri yang membatasinya, maka wajib juga ditutup. Kemudian kaidah ini tidak diperdapatkan pengecualian pada segala cabang masalahnya, melainkan hanya ada pada satu kasus, yaitu tentang haramnya menyentuh istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara adalah dubur istri yang mempunyai pembatas, yaitu pantatnya. Namun syara tidak mengharamkan kepada sang suami jika bersenggangan dengan pantatnya saja. Lalu kaidah yang ke-14 adalah kaidah izas tama'a amroni min jinsin wahil bilam yahtalif maksuduhuma dalhola ahadu huma filakhori goliban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu termasuk kepada yang lain. Dalil dari kaidah ini adalah pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha qala sami'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu innama al-a'mali bi'al niyati wa innama likulli amri man nawa faman kanat hijratuh illa dunya yusibuha aw illa amra'at yankihuha wa hijratuh illa mahajar ilaih, yang artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia ingin raih atau karena seseorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh dari kaidah ini adalah barang siapa melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal pada hari-hari yang disunahkan berpuasa seperti puasa hari Bid, maka ia mendapatkan pahala 2 puasa sunnah tersebut, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa hari-hari Bid. Kemudian kaidah pengecualiannya adalah jika berniat mengalahkan musuh ketika jihad dengan cara menebang pepohonan mereka. Hal ini pernah dilakukan Nabi ketika perang Khaibar, padahal menebang pohon merupakan larangan ketika berperang. Ini terjadi karena hal itu dipandang sebagai salah satu strategi mengalahkan musuh. Kemudian kaidah yang ke-15 adalah kaidah i'malul kalam aulamin ilmahilihi, yang artinya mengamalkannya lebih baik daripada mengabaikan perkataan itu. Dalil dari kaidah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, al-tasis aulamin al-tahid, yang mempunyai arti membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuat. Contohnya adalah jika seseorang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta itu harus diberikan kepada cucunya tersebut, karena cucu itu termasuk anak dalam arti majas. Lalu kaidah pengecualiannya adalah jika sulit memberlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diberlakukan. Contohnya, seseorang yang menuduh orang lain memotong tangannya, padahal tangannya masih utuh. Kemudian kaidah yang ke-16 adalah kaidah al-kharaj bidamam, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalil dari kaidah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, an rajul abta'a abdan wa ahqam indah masyallaha yuhim tuma wajadai ayiban faqasimatan ila Allah baih sallallahu alaihi wasallam fadah alaih faqal al-rajulu yarsul halal faqad asta'amil al-gulami faqal al-kiraj bi'al damam, yang artinya seorang pria membeli seorang budak dan tinggal bersamanya sebagai kehendak Allah.
Kemudian ia menemukan dia cacat. Maka ia menuntut kepada Nabi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia kembali kepadanya. Sehingga orang itu berkata, "Oh, utusan Tuhan." Hadis riwayat Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah. Contoh dari kaidah ini adalah jika hasil panen padi yang bibitnya berasal dari mencuri, maka diperinci. Kalau proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun, maka hasilnya sepenuhnya untuk pemilik bibit. Apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen memerlukan biaya, misalnya untuk pupuk, gaji kuli, pengairan, dan lain-lain, maka hasil panen sebagian milik pemilik bibit dan sebagian milik yang memelihara. Kemudian kaidah yang ke-17 adalah kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, yang berarti keluar dari khilaf itu adalah diutamakan dan keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai. Dalil dari kaidah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, faman atakha al-syubuhat faqad astabaro lidini wa ar-adi, yang artinya, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat atau ketidakjelasan hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Hadis menurut Tajuddin Asyubki yang berasal dari firman Allah. Kemudian contoh dari kaidah ini adalah sebaiknya orang yang buang air besar atau kecil lebih baik tidak menghadap atau membelakangi kiblat, bahkan di tempat tertutup, sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Imam Ats-Saturi mewajibkan untuk menjauhi menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air besar atau kecil, sedangkan imam lainnya tidak mewajibkan hal tersebut. Lalu kaidah yang ke-18 adalah kaidah ad-daf'u aqwa min ar-raf'i, yang artinya mencegah lebih efektif dibanding menghilangkan. Dalil dari kaidah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqwa biyadikum aila al-tahluhat, yang artinya, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Contoh dari kaidah ini adalah menjaga diri agar tidak sakit lebih baik daripada mengobati setelah sakit. Kemudian kaidah pengecualiannya adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memerangi pemimpin dan pemberontak kepada imam atau penguasa walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka melaksanakan sholat, yang tujuannya yaitu demi menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kerusakan yang besar dan kejelekan yang banyak. Alasannya, memerangi dan memberontak terhadap penguasa menyebabkan timbulnya kemungkaran yang berlipat ganda daripada kemungkaran-kemungkaran yang sudah ada, sedangkan umat tetap berada dalam akibat-akibat kejelekan sampai sekarang. Kemudian kaidah yang ke-19 atau kaidah terakhir yaitu adalah kaidah ar-ruksulatunatu bil ma'asyi, yang artinya ruksas tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat. Ruksas itu artinya adalah keringanan. Dalil dari kaidah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fi Allahi haqqa jihadi wa ajtabakum wa ma ja'ala alaikum fi aldin mina haraj, yang artinya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Contoh dari kaidah ini adalah orang yang dalam safar itu boleh menjamak sholat. Namun bila safarnya untuk maksiat atau seperti dalam keadaan mencuri, merampok atau berzina, maka dia tidak boleh menjamak sholat. Contoh kedua yaitu orang yang dalam safar boleh tidak puasa Ramadan. Namun bila safarnya untuk maksiat, maka dia tetap wajib puasa dan tidak boleh dia mengambil ruksah. Kemudian kaidah pengecualiannya adalah kasus membayar zakat yang kadarnya dari harta, bunuh diri sebagai cara untuk tobat, memotong pakaian yang terkena najis sebagai cara untuk membersihkannya, dan keharusan sembahyang dalam masjid yang berlaku dalam syariat Nabi Musa. Nah, baiklah, demikian itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait kaidah-kaidah yang ada dalam usul fikih.
Kemudian apabila ada salah kata dan salah berucap, saya mohon maaf. Thank you for watching and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.